Oke, salah sambung. Bye-bye. Halo? Sarapannya janji jiwa. Emang janji jiwa jual sarapan ya? Bukannya cuma kopi? Kok tahu sih janji jiwa? Oh, nyindir Iwet. Oh, janji jiwa begitu kopinya. Bukannya bening ya? Hah? Kok janji jiwa bening? Ini panas soalnya kan? Oh, iya, iya, iya. Iya. Lo tahu nggak kalau kemarin tuh gue yang hosting? Masa? Gue lupa loh. Nggak apa-apa. Lagi lu juga kayak gitu pasif agresif. Pakai nanya, udah tau gue anaknya miss-missan begitu. Itu pasif agresif ya? Iya, itu pasif agresif. Aku kan ngikutin aja. Aku pikir siapa tahu kamu lagi repot. Itu pasif agresif. Maaf ya kalau aku pasif agresif. Nggak apa-apa. It's okay. Aku Hidup memang begitu. Tapi aku aktif kok. Gitu. Kamu aktifnya di mana? Tempat tidur. Syukur, keselak. Aku di ghosting orang. Bentar. Apa nih kategorinya? Pekerjaan atau masalah relationship? Relationship. Oh, bentar. Sebelum ngomongin di ghosting relationship, lo tau nggak? Satu makanan yang gue suka banget apa? Apa? Teri kacang. Oh, gue suka banget loh. Gue suka banget makan Ini teri enak nih. kacang. Ini enak. Pakai nasi anget. Yang ini enak nih, namanya Mama Nat, Mama Enat. Ini enak. Ini Beli enak. online. Gue dikasih sih, tapi mau gue catat nomornya. Ada nomor WhatsAppnya. Mama Enat, enak banget ini. Asin nggak manis. Biasanya kan kayak gini suka manis ya, dikasih gula merah ya. Oh, gue suka yang manis. Ih, gue nggak suka. Ini enak. Pedes, pedesnya pas, kacangnya garing. Campuran teri asinnya tuh ada teri asin Medan sama teri biasa. Good. Oke. Anyway, jadi gimana ceritanya lo di ghosting? Aduh, Ini aku berawal dari mana? Apakah dari Tinder, dari Bumble, dari Founder? founder apaan lagi, Nek? Nggak ada, yang belakangnya aja. Monyet. Dari mana nih dapatnya nih? Hah? Instagram. Tinder. Dari Tinder. Oke, Tinder ya. Kayaknya aku udah mulai boleh berkeluh kesah ya, teman. Boleh. Kan kemarin gue berkeluh kesah. Sampai kayaknya menimbulkan banyak polemik. Lanjut. Boleh ya. Boleh. Silakan. Gue tuh kayaknya sudah kembali sampai di fase dimana gue merasa gue buang-buang waktu loh main dating apps Oke, terus? gitu ya. Mm-mm. Kenapa gue bisa berpikir seperti itu? Karena main dating apps tuh kayak main halma aja gitu, killing time aja, tapi nggak Ya. membuahkan hasil apa-apa buat gue. Oke. Match sama orang dari kesempatan, misalnya dari 100 swipe ada match sama orang. Terus dari match itu cuman 10% mungkin yang akhirnya jadi chatting. Ya. Oke? Ya. Nah, dari kesempatan yang chatting itu zero loh yang cuman mungkin 1% yang akhirnya ketemuan. Oh ya. 99% itu cuman wasting my time, chatting, zero intention untuk akhirnya ketemu. Jadi Coba diganti targetnya. Jadi gue pikir, nih sebentar ya. Jadi gue pikir, what am I doing? Why? Why do I waste my time? Coba kalau waktu itu gue gunakan misalnya untuk gue beternak kombucha, gue udah bisa jadi milioner. Beternak kombucha anjing. Panen yes, yang dalam toples yes. Ya kan? Terus gue Iya. apaan sih nih? Kehidupan apa nih? Terus ya, gue dulu boleh ngomong ya? Boleh. Silakan. Layaknya sebuah jawaban yang diberikan oleh Tuhan atau the universe. Gue mau ngambil buku, tapi celana gue pendek banget, gue takut di ban. Di jalan mundur, guys. Di jalan mundur. Celana gue pendek banget, Jack.
Lu kenapa sih nggak pakai celana nggak pakai celana dulu? Gue pakai celana. Tuh. Iya, tapi kenapa nggak, mas gue nggak pakai celana panjang dulu apa gitu? Gue tuh sukanya pakai yang mini-mini. Gue tuh kayak Widi Oh. Editri. Gue tuh cocoknya pakai yang pendek. Oh, sebentar sebelum melanjutin. Waktu itu aku lihat kamu kak, tapi ketekan swipe left. Hah? Aku? Mm. Mm-mm. Nggak apa-apa. Sekarang orang yang pada matching-matching sama aku cuman gini, Kak, aku suka nontonin live-nya. Kak, aku ngefans. Udah gitu doang. Nggak ada tindak lanjut. Gue tuh nggak mau jumpa fans, Beb. Kalau gue mau jumpa fans, gue ke Plaza Senayan. Gue mau ketemu orang untuk bisa. Lo kalau jumpa fans tanggal 14 September ya, kita yoga bareng, yes. Gue tuh nyari temen untuk bisa goyang mau mere ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ngerti? Tapi ini banyak banget yang bilang berhasil loh nyari jodoh lewat Tinder. Ada yang bilang sampai kawin. Kok gue enggak ya? Kenapa tuh kira-kira? Gini, lu coba ganti algoritmanya deh. Maksudnya algoritma? Itu kan sebenarnya ya, kalau gua nggak salah nih, Tinder, Bumble, segala macam, itu kan ada kayak, lu tuh nyarinya kayak apa sih? Kalau nah. Iya kan, umurnya, terus abis itu, I don't know, mungkin role-nya, mungkin rasnya, Diem coba botak. diganti. Botak diem. Botak. Gue disuruh diem, ya udah. Tadi gue bilang, layaknya jawaban doa. Ya. Gue baca buku ini pas lagi masuk ke chapter membahas mengenai hubungan percintaan. Oke. Si Arthur Brooks ini kan profesor, Web. Ya. Jadi dia itu telah melakukan survei. Ya. Sederhananya dari survei ini bilang, orang di atas kita tuh berarti Gen X ya. Boomers. Boomers. Lu Dia- X. Dia survei boomers yang masih lajang atau Ya. pernah lajang, Ya. mereka itu lebih banyak pergi ngedate dibandingkan generasi milenial dan generasi Z. Oke. Ya, kenapa bisa begitu survei Ya, apa tersebut? tuh alasannya? Karena boomers rely on rekomendasi temen. Millennials dan Z rekomendasi algoritma. Oke. Tahan. Tahan. Dia bilang, most dating apps akhirnya tidak membuahkan real dates. Ya. Kenapa begitu? Ya. Ini hasil survei ya, jadi terukur. Ya. Karena katanya algoritma itu dia menyodorkan yang compatible, yang suka, yang sama. Ya, Ya. Ya. misalnya gue 3 kali nge-like cowok botak. Misal ya. Ya, maka cowok botak terus yang di-serve ke lo. Maka ditongolin deh tuh yang botak ke kiri, botak ke kanan gitu. Botak. Dia pikir, algoritma pikir gue suka cowok botak. Oke. Gitu. Nah, si Arthur Brooks bilang, sementara Wet, kunci hubungan berhasil antar manusia bukan yang sama loh. Maksudnya sama? Tapi kan lu nyarinya yang sama. Yes. Ini tricky ya. Oke, Arthur Brooks bilang bukan yang sama, tapi Yang berbeda, saling melengkapi. oke, opposite attract, Yes. complement each other. Yes. Oke, Hasil lanjut. surveinya ya. Ya. Gitu. Jadi misalnya cara kita berpikir selama ini melalui dating apps tuh kebalik, Wet. Kita kan mikirnya gitu ya. Aku suka olahraga F45. Aku pengen ketemu pasangan yang juga suka olahraga supaya Sabtu pagi kita bisa olahraga bareng gitu. Terus you spend your time nyari orang yang suka sama olahraga, nggak ketemu-ketemu, atau giliran ketemu pas dating kok dull ya, cuma bertahan 2 bulan terus udah, kok membosankan ya. Karena hasil surveinya si Arthur Brooks begitu Nek. Jadi memang kita tuh butuh variasi. Yang introvert butuh yang ekstrovert. Yang suka olahraga perlu ketemu orang yang tidak suka olahraga. Yang suka baca buku perlu ketemu orang yang suka membaca langit. Kata Mawar Rahmawati bilang gini, ini untuk yang baru gabung, bukan kita, tapi Dave lagi berkeluh kesah. Karena dia abis di ghosting lagi. Dari temuannya dia di Tinder. Ya,
Terus dia lagi berteori nih berdasarkan bukunya Arthur Brooks ya. Mawar Rahmawati nyautin, dia bilang ini, "Kak, jangan kebanyakan teori, just do it." Dilempar. Tapi kalau menurut gue sih, menurut gue, ini tadi ada lagi yang nyautin nih, dibilang katanya gini, dia bilang katanya, algoritma itu bacanya bukan berdasarkan kesamaan, tapi pattern seseorang atau kesukaan seseorang, katanya gitu. Iya sih, gue juga tengah-tengah ngomong gue gini, teori mah teori ya, pada prakteknya mah emang nggak gitu. Tapi satu yang gue apa ya, yang kecolek dari diri gue adalah dari hasil survei dan bacaan gue, Web, adalah dia bilang gini, don't rely on algorithm. Iya. Trust your gut intuition and rely on your friends' recommendation. Oke. Gue setuju sama itu. Ini sebentar ya, ini banyak banget kayaknya yang masuk bilang, ini gimana sih udah mulai jam berapa? Algoritma tidak memberitahukan kita mulai jam berapa. Ada yang sampai katanya, udah ah kalau kayak gini caranya aku nanti nonton di YouTube aja. Dari awal aku nggak dapet, katanya gitu. Jangan malah-malah yang pagi-pagi. Tadi tuh kita mulai jam 7.16 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya baru masuk, ini baru mulai kok. Dave baru aja curhat karena dia di ghosting lagi dari temuannya dia di Tinder ya. Kalau katanya Hari Adriano, ganti aja Kak pakai Hornet sekarang. Hornet, lu tau gue gampang keracunan kan? Disuruh apa juga gue nurut. Hornet ya? Gitu, katanya buku ini gitu, Wet. Mendingan tanya sama rekomendasi teman. Lalu katanya gini, jangan terlalu pemilih, intinya gitu. Nih, ini setuju nggak kita? Iya. Di zaman digital ini kita tuh terlalu pemilih, dalam arti gini. Melalui aplikasi dating, kita milih yang pengen minimal 95% sama dari kita. Iya. Kamu nggak sisiran nggak? Oke. Dah yoga. Yoga mau disisirin. Aku kirim orang rambut ya. Tolong kirimin Doni Lim nanti ya ke kantor yoga. Yoga mau ngeblok katanya. Bye Kak. Thank you. Terus lanjut lagi. Gitu. Buku ini bilang gitu, ini colekan juga, siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang juga mencari jodoh melalui dating apps dan Anda adalah anak-anak digital gitu ya, anak muda gitu. Bener kan, Web? Melalui aplikasi tuh kita nyari orang yang more or less minimal 90% matching deh sama kriteria kita. Nah, buku ini tuh bilang jangan lu tuh menutup kemungkinan dan kesempatan. Jadi kan kita kan gitu ya, kalau di aplikasi kayaknya nggak cocok nih mukanya, atau mukanya pekerjaannya cocok, kakinya kecil, nggak mau gitu. Terlalu pemilih gitu. Kenapa kakinya kecil? Misal kan ada teman gue gitu, gedenya cuma upper body doang, nih cowok-cowok yang cuma ngegedein badan nih, kakinya nggak pernah latihan gitu. Oh iya. Tapi ya, coba gini deh. Tapi message-nya, tunggu bentar. Message-nya masuk akal dong, Web? Iya, masuk akal. Jangan terlalu milih yang compatible banget, sehingga akhirnya lu menutup kesempatan for life to surprise you. Gue bertanya sekarang sama lo. Apa? Gue tuh suka mikir gini, kalau gue ngomong sesuatu, sebenarnya itu adalah yang mau gue sampaikan ke diri gue. Pertanyaan gue tuh gini, apa yang lo sampaikan tadi, itu sebenarnya adalah yang lo lakukan selama ini nggak? Dalam artian adalah apakah dari kalimat-kalimat lo tadi ya, gue bertanya, jangan-jangan emang lo yang pemilih? Contoh nih, gue sebenarnya juga mengalami hal yang mirip sama lo. Kalau ditanya ketemu orang apa enggak, jawabannya ketemu. Ya. Apakah gue pergi makan, nonton, minum kopi, apa segala macam? Jawabannya iya. Terus pernah ada satu masa di mana gue tuh lagi bukan menjalani, gue menjajaki dua orang. Ya.
Yang satu tuh emang tipe gue banget. Hmm. Ya, tipe gue banget tuh yang maksudnya kayak, lu tau lah tipe gue. Pokoknya yang kompatibel apalah inilah itulah apa segala macem. Compatibility rate-nya berapa persen tuh? Nah, tunggu dulu. Kira-kira aja kira-kira. Sorry, bukan kompatibel. Bener-bener picture perfectnya gue terhadap seorang pasangan. Oke. Ya, gitu ya. Nah, yang satu lagi gue melihat kayaknya ininya kurang, itunya kurang, ininya enggak, itunya enggak. Jadi maka gue fokus nih sama yang menurut gue kompatibel ini. Tapi sementara hati kecil gue berkata gini, kok gue nggak nyaman ya sama dia? Gue nggak nyaman sama dia. Gue merasa bahwa kok ada sesuatu yang membuat gue selalu kayak ke-trigger untuk marah lah. Intinya gue tidak menjadi orang yang lebih positif. Sementara yang satu lagi, yang menurut gue banyak kurangnya, di hati kecil gue tuh bicaranya adalah, gue nyaman loh sama dia sebenarnya. Tapi gue karena tadi ada ego, ada gue mau mendapatkan sesuatu yang gue mau, gue tetap jalanin yang ini nih. Akhirnya bubar, Bo. Dua-duanya nggak dapat. Nah, di situ gue ngomong, oh, trust your gut feeling. Jangan cuman perkara lo ngejar yang kriteria A, B, C, D, E, F, G. Walaupun ada banyak hal-hal yang menurut lo kayaknya, ini kayaknya nggak oke nih. Tapi lo deny karena yang lainnya udah oke gitu. You know what I mean? Yes. Ya, jadi terus gue ngomong gini, oh ini yang namanya pemilih. Itu yang dibahas buku ini ketika dia membahas the downside of dating apps. Ya. Kita tuh ternyata banyak menutup kemungkinan-kemungkinan yang diberikan dalam kehidupan hanya karena kita mencari pasangan yang 100% compatible sesuai dengan selera kita. Nah, dating apps itu membuat kecenderungan hal tersebut semakin tinggi. Beda ketika kita pergi dating in real life. Sampai situ. Buat teman-teman yang masih sibuk bertanya atau memancing, ya, gini. Ini ngomongin cewek kan, tanda tanya. Kalau kamu sukanya cewek, good for you. Kalau saya nggak pergi dating sama cewek, kalau cewek itu jadinya sister buat saya. Paham? Makasih. Nah, gitu. Jadi gue, it dawn on me, bener juga ya. Ketika kita menggunakan dating apps yang kita cari tuh yang 100% compatible. Sementara katanya life's biggest surprises itu hadir dari perbedaan. Oke, gue lanjutin sedikit ya, Dave. Gue lanjutin sedikit. Kenapa kemudian jadi nggak nyambung atau mungkin ghosting atau apapun itu istilahnya adalah, aduh nih gue mesti ganti cangkir apa gimana sih, semua orang nanyain kopi gue mereknya. Anyway, sebentar, oke. Nah, anak-anak muda, Dave, yang ada banyak di aplikasi pencarian jodoh itu, mereka masih pola pikirnya adalah pola pikir yang idealisme. Lo ngerti nggak? Mereka masih di usia, lo inget dong di zaman lo dulu, gue maunya pokoknya calon pasangan gue tuh yang begini-begini. Secara fisik A, B, C, D, E, F, G. Secara mental H, I, J, K, L, M, N. Secara material apa. You know? Sementara lo udah di titik dimana gue nggak tahu ya, mungkin udah deh, gue pokoknya mencari kenyamanan aja. Mau badannya full pack, family pack, perutnya. Iya nggak? Mau kakinya kecil kayak kaki ceker ayam. Oh, itu dibilangnya itu ya, six pack apa family pack? Iya kan? Mungkin yang muda-muda tuh masih nyarinya, gue maunya pokoknya yang six pack. Iya nggak? Nah, jadi nggak ketemu. Makanya gue bilang, coba dicari deh. Ya, gue setuju bahwa coba deh carinya adalah bukan lagi yang di dating online, tapi yang rekomendasi teman, kenalan di acara dan lain sebagainya gitu.
ya kan? Cuma kalau misalnya memang lo mau main di dating apps, monyet Monyet dong. dong. Balik lagi ya, ini juga mungkin buat gue juga di dating apps, for fun aja. Jangan terlalu diambil hati, sama coba diganti filternya. Oke. Saran gue ya, coba cari bule. Terus umurnya dinaikin coba. Pak, maaf ya. Iya. Maaf banget. Iya. Saya ini udah 50. Kalau Belum 50. Ya, saya ini 3 tahun lagi 50. Kalau saya naikin lagi berarti sampai ke 60 gitu. Iya. Siapa tahu saya dapat menteri-menteri gitu ya. Ya kita nggak tahu. Ayo juga sih. Karena balik lagi di umur lo itu lo udah bukan nggak mungkin. Sulit, Bo, kalau mau nyari yang bayangan lo ketika lo umur 20-30. Oke, gini. Hot steamy relationship gitu kayak gitu. Oke. Companion aja gitu. Oke. Yes. Gini ya teman-teman ya. Kan tradisi kita bercerita di siaran pagi itu kita membagi penggalan kehidupan kita yang kemudian somehow relate dengan penggalan kehidupan teman-teman. Kali ini gue membagi keluh kesah gue dalam dating apps purely 50-50 karena gue pengen cerita sama gue kan juga baca survei tuh. Apa sih kantor berita apa gitu ya yang bilang kalau lajang di Indonesia itu semakin banyak. Ya. Tingkat kesepian di Indonesia semakin banyak. Ya. Oke, I connect the dots dong between the two. Jadi gue pengen menceritakan hal ini kepada teman-teman yang juga nonton siaran pagi. Oke, yang punya wawasan terbuka. Guys, siapa tahu lo tetap lajang, lo tetap merasa kesepian karena lo melakukan kesalahan yang gue juga lakukan ketika gue menggunakan dating apps. Monyet, konsentrasi ke omongan gue, jangan ke muka lo naik-naikin alis lo sok imut, sok demure, sok mindful, sok cutesy, enak gue ngelihatnya. Gimana mau punya pacar, kerjaannya marah-marah aja kalau pagi. Gue lagi ngomong mencurahkan hati gue, apa rasa lo? Gue lagi ngomong mencurahkan hati gue, temen ngomong lo lagi gini. Nggak, gue lagi ngerasa-rasain botox gue bagus nih, dokternya bagus. Gue pikir lo akan komentar lagi nih kalau kantong mata gue kering dan hooded, gue mesti pakai eye cream. Kemarin temen gue gitu, Bo, kantong mata lo kering banget deh, lo kurang kali. Rubah topik, Malih. Apa? Stop. Okay. Lu ganti topik barusan, lanjut. Mau ngomong apa sekarang? Lah, lu tadi lagi cerita. Oh iya, makanya. Iya. Iya, udah lanjutin. Oh iya, makanya lu jangan suka nyelak. Intinya adalah siapa tahu, gue pengen berbagi cerita gue ini. Siapa tahu ada teman-teman anak muda di luar sana yang melakukan kesalahan yang sama seperti aku. Mainan sosial media, mencari yang 100% compatible. Lu nggak mau pergi dating sama orang yang enggak 100% compatible dan lu menghilangkan dan menutup pintu jodoh gitu loh. Tapi gini, Dave. Itu aja, message-nya itu aja. Gua nggak terima masukan, nggak terima masukan, nggak pakai tapi, nggak pakai jangan, nggak terima masukan. Bye bye. Ganti topik ya. Ganti topik. Gue habis botox. Oh, botox. Kemarin. Since dia nggak terima masukan, guys, gue mau cerita pengalaman gue kemarin walaupun lo nggak nanya. Kemarin ngapain aja? It's okay, nggak masalah. Gue di sini anaknya inisiatif kan. Gue kan bukan passenger princess, ya kan? Gue nemu dokter bagus. Gue kadang suka sanksi kalau lu dokter bagus tuh dokter bagus, servisnya bagus atau orangnya cakep. Enggak, yang ini oke. Kombinasi keduanya. Cakep sama bagus. Ya. Satu nih ya. Dokter estetika menurut gue yang gue temuin bagus itu 2. Satu, Dokter Edwin Tanihaha. Ya, menurut gue jago bagus.
Karena semuanya tuh pas. Nggak berlebih, nggak kurang. Satu lagi kemarin. Gimana sih dokter lo? Dokter Wijaya di Wijaya. RH Kemanggisan. Oh, RH. Ya. Dokter Wijaya. Oke. Orangnya simpatik. Ya. Sebentar. Lu tuh kalau ketemu dokter kan sama kayak lu ketemu psikolog kan? Lu mau nyari botox, mau nyari dokter apa nyari calon gubernur simpatik? Tunggu dulu, sabar monyet. Mulai kesel, emosi. Sebel. Enggak. Lu tuh kalau misalnya ketemu dokter kan lu, kalau gue tuh seneng nanya. Dok, ini tuh kalau begini tuh oke nggak? Kalau begini tuh oke nggak? Ini tuh sebenarnya bisa nggak sih? Kalau gue pakai begini nih oke nggak? Kalau misalnya gue minum kolagen tuh ngaruh apa enggak? Ini tuh segala macam gue tanyain. Oh, Dan dia iya. sangat sabar menjawab. Gue setuju sih tapi. Iya kan? Itu. Oke. Jadi gue in the name of consultation, bukan gue curhat malih kagak. Iya. Ya. Terus yang berikutnya adalah gue tahu tuh dokter yang bagus sama yang enggak. Gimana? Sekarang ya. Satu, selain dia very mindful and very demure, selain dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gue, cukup sabar dan sebagainya, dia tuh pakai feeling, Bo. Lo ngerti nggak? Jadi ketika dia lagi melakukan tindakan ke gue tuh dia akan dilihat sama dia, dipegang gitu ya, terus dia gitu coba naikin alisnya, baru dia set gitu. Tapi juga nggak yang nyot gitu. Gue ngerti. Tapi gue setuju sama lo bahwa yes, beautician, dokter, aesthetic dokter gitu ya. Ya. Itu tuh kayak seniman. Gue selalu mengumpamakan mereka kayak seniman. Mereka tuh kayak seniman yang mengerjakan muka kita. Jadi nggak pure science, harus ada artnya. Yes. Dan gue tahu tuh kalau seniman tuh kan dia pakai feeling, dia ngeliat gitu. Oke, tambah dikit ya. Oh yang ini kurang dikit nih, aku tambahin sedikit lagi ya gitu. Dan hasilnya lu lihat. Iya, botox lu tuh lu kayak baru botox aja ya. Baru duduk bener tuh seminggu 2 minggu sih, Web. Iya, gue tahu. Cuma kan gue pernah juga, Bo, yang begitu paginya habis botox terus muka gue kayak ada juga yang begitu. Itu botox endorsan kali, jadi berlebih. Ini lo botox bayar kan? Beda. Nggak apa-apa deh. Kita satu sama. Kan kalau lu kue lo ya, endorsan ya. Saben-saben kirimin kue ulang tahun, anjing endorse. Ya satu sama deh. Gue saben-saben perawatan, tai lah endorse. Bayar makanya. Botox, filler, treatment tuh kalau bayar beda, Beb. Nampolnya beda. Duduknya tuh bener gitu ya. Kalau endorse mah ya elah ala kadarnya, Beb. Aduh. Oh, sama gue kemarin nyobain satu treatment baru, HIFU. Aduh, lu ngomongin HIFU Udah sama tenang dong. Kalau gue tahu kalau ngomong sama lo pasti lo gituin ke gue. Aduh, baru HIFU. Iya. Lo udah Ultera, gue nggak ngerti lo udah apa segala macam. Oh iya. Oke, cocok tuh HIFU buat lo untuk nari. Iya kan? Shaggy soalnya. Tanpa dok ya, Shaggy dok. Tapi Wet, nih maaf ya teman-teman yang umurnya masih 20-30, good for you. Intinya adalah kulit kalian disayang-sayang. Pertanyaan gue ke Wet, lu kan udah menjelang 50 ya? Ya. Lu melihat nggak secara jujur bahwa kulit lu lebih kendor dan lebih turun? Ya iya dong. Pada saat apa lu melihat dan lu ngebatin, anjrit kulit gue udah sagging? Pada saat apa? Pada saat gue ngaca lah, apalagi. Iya. Kalau gue saat gue lagi pilates atau lagi yoga. Ketika lo lagi inversion, terus ya blar. Pada saat lu downward facing dog ya, atau lu lagi yoga tuh lagi begini. Iya. Berasa tuh. Kenapa dia maju? Nih lagi gitu.
Oh, dipraktekin. Iya. Celana lo pendek banget, Nyet. Ntar kita di band. Nih, terus lu lihat lutut lo, Iya. lutut lo kulitnya udah turun jauh banget ke bawah. Iya. Terus pas lu lagi begini, lu lihat dada lu, nenen lu, udah bete deh. Iya. Terus Iya. lu lihat ke kaca, ini lu tuh udah kayak Sharpie gitu. Terus semua. Iya. Iya. Jerit, gue udah tua banget. Nah, yang gue seneng tuh kemarin gini, pas gue datang itu ya kan gue bilang, "Dok, aku mau botox," gitu. Terus, oke, keluhannya apa? Apa yang mau diiniin, dirapihin, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya ini berkerut, gini, 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 segala macam, sama mata aku turun, aku mau naikin dikit, bla, bla, bla. Terus dia bilang sama pipiku turun, kayaknya ini mesti di botox di sini. So tahu dong gue. Terus dia bilang gini, itu shagging, dia bilang gitu. Terus abis itu dia bilang, kita HIFU aja ya. Jadi ininya nggak di botox. Terus gue gini, oh dia memberikan rekomendasi nih. Iya kan, artinya dia tahu gitu. Terus kemarin tuh gue belajar bahwa ternyata botox itu bukan glow up. Glow up tuh PRP, salmon DNA. Oh, itu istilah anak-anak sosial media tuh glow up tuh Iya. itu. Kalau lo mau glow up tuh lo salmon DNA, lo facial, lo PRP gitu. Tapi kalau botox tuh adalah anti wrinkle treatment. Hmm. HIFU tuh juga jadi apa namanya anti aging treatment lah. Iya. Kendor gitu. Terus filler tuh juga ada macam-macam dia bilang. Gue baru tahu. Udah lu nggak boleh marah. Lu Nggak, juga gue- nggak pernah cerita sama gue. Iwat, gue tuh capek ngajakin lu pergi merawat diri. Lu tuh nggak pernah mau. Lu tuh lebih semangat diajakin meeting, presentasi, ketemu klien daripada merawat diri. Iya, iya. Lu tuh kalau ajakan gue pergi pilates, pergi senam, pergi nyalon, pergi krimbat, pergi facial, gue dicuekin sama lo, babi. Dia udah berkali-kali guys. Dia udah capek banget ngajakin gue. Ada pilates nih ini. Terus gue udah kayak iya. Tapi begitu, Bo, ini ada klien mau begini-begini. Oke, tanggal segini ya. Dapat jadwalnya. Iya, lu capek, lu Iwet mah. Jadi udah biarin aja deh si Iwet tuh menemukan his own path terhadap botox dan HIFU. Good for you. Karena menurut gue Iwet, I am all for aging gracefully. Menua dengan menawan. Tapi tetap harus dirawat. Apalagi yang namanya kulit, Nek. Aduh. Kulit itu udah lu rawat pakai skincare aja tetap ada proses aging loh. Iya. Enggak, kenapa gue kemarin memutuskan untuk botox sebenarnya itu udah kayak dari bulan lalu, cuman baru dapat jadwalnya sama dokter Wijaya tuh kemarin di RH. Jadi akhirnya ya udah gue kesana lah gitu. Karena udah terlalu lama. Tapi ya satu lagi, Bo. Lu pertama kali botox umur berapa? 36 atau 35 gitu. Oh, gue 37. Iya, segituan lah. Nah, itu tuh pusing gue habis itu. Ketarik semua muka gue. Iya, Too much. too much. Nah, itu. Itu ceritanya. Dokter Wijaya deh. Cari Dokter Wijaya RH Kemanggisan. Best. Bagus ya, menua dengan menawan, aging graceful itu ya. Iya, benar-benar. Menua dengan tertawa. Menua dengan bahagia. Nggak usah menawan aja cukup. nggak usah puyeng, nggak usah semua tuh kayak demure, mindful, cutesy ada 3, nggak perlu gitu ya. Kadang tuh 1 aja cukup. Lo emosi banget. Nih tolonglah yang ghosting Dave. Coba deh. Lo lain kali jangan begitu, bener deh. Ini tuh bawa mood berantakan pagi-pagi, tau nggak? Gue mah kasih tau aja sama lo. Jadi ya tolong nih, yang ketemu sama Dave di Tinder, hati-hati lah. Udah frek lah lo semua. Lo kalau nggak mau mending nggak usah lah. Iya. Ya jangan lo iya abis itu enggak. Capek nih gue nanggepinnya pagi-pagi. Nah, enggak. Tapi, nah, dirutinin merawat kulit, Wet, supaya kita agak sedikit lebih. Karena gini ya, orang itu jauh lebih suka dan jauh lebih percaya melihat orang yang mukanya menawan. Ya. Tahu dari mana?
Lu pernah nggak ngelihat anak bayi tersenyum sama orang jelek? Nggak kan? Pasti anak bayi ketawa milih orang yang cakep. Udah, itu prinsip hidup gue. Emang iya, Bo? Iya. Itu iya. Yes. Bohong. Itu bukti, lu baca, ada kok artikelnya. Itu No. bukti bahwa our eyes attracts beauty. No. Attracts towards beauty. Yes. No. Yes. No. Yes. Itu ada penelitiannya. Yes. Fuck. Yes. So baby only smile to attractive people. Yes. Clown also include in attractive, yes? Yes. Enggak dong, anak bayi ngelihat clown nangis, makanya dia ngelihat lo nangis. Dia ngeliat gue leak, monyet. Itu sebabnya, Bo, kenapa kita sebagai manusia itu sangat suka keindahan. Karena memang that's the way we are. Itu sebabnya kenapa culture beauty privilege itu memang at the core of it itu. Itu sebabnya kenapa manusia jadi kolektor seni. Itu sebabnya kenapa manusia jadi seniman. Itu sebabnya kenapa kita suka beli baju bagus. Itu sebabnya kenapa desainer ada. Lu nonton film ini gak? Gue udah pernah tulis, gue udah pernah cerita, direkomendasiin sama yang datang, sama yang DM di duet siaran pagi. Mrs. Harris Goes to Paris. Oh iya, gue lihat ada rekomendasi di Netflix gue. Gue udah nonton waktu itu di HBO dan gue udah pernah bikin tulisannya. Very, very insightful loh the movie. Very mindful. Kenapa? Apa sih cerita Mrs. Harris Goes to Paris itu? Oke, premis ceritanya adalah dia ini adalah seorang cleaning lady di London. Betul. Iya. Back in her time, Dior itu masih haute couture. Iya. Jadi yang mampu beli Dior itu cuman orang kaya raya. Iya. Tapi si Mrs. Harris pengen punya satu baju Dior. Oke. Jadi dia nabung berbulan-bulan untuk bisa ngumpulin baju Dior supaya dia pengen beli baju Dior itu. Lah yang jualan baju Dior kaget dong. Ini kok ada pengemis kasarnya mau beli baju Dior. Baju Dior ini tuh perlu dimiliki supaya bisa dikasih lihat. Dia nanya, lah lu pakai kemana? Pakai kemana? Terus dia bilang, I just got to have it because when I see it, nothing else matters. That's art. Menurut gue itu memberikan gambaran terhadap seni gitu. Itu kan, kita kan kalau ketemu yang cakep, when I see you, nothing else matter. Kalau kita ngelihat lukisan yang indah, kalau lu suka lukisan, kayaknya tuh waktu berhenti, lu fokus ke situ, lu time tunnel traveler masuk ke situ. Nothing else matter. Atau lu dengerin lagu yang lu seneng banget. Ya kan? Time stood still for you. Nothing else matter. That's art. Iya. Iya. And that's why we love art and beauty. Oke. That makes sense. Iya. Nah, kembali kepada perawatan diri. Nah, kalau baju yang bagus, lukisan yang bagus, aja lu seneng lihat yang terbaik, masa sih muka lo nggak lo mau kasih lihat yang terbaik? Iya. Ada yang ngorok apaan sih, guys? Capek deh. Nggak tahu, kayak ada bunyi apa gitu dari tempat lo deh. Bunyi apa? Nggak ada. Tuh. Pada saat lu ngomong, pada saat Iwet ngomong. Apaan? Nggak ada apa-apa. Ngorok apa? Ngorok tuh kayak gimana? Bunyi Oh, itu AC. Gila ya lo pada semua. Bukan gila, mereka sensitive. Kesel. Gitu ya. Oh. Dan bagus ya, dirawat ya mukanya ya. Aduh. Kok dari Mrs. Harris pergi merawat kulit? Kan tadi kita ngomongin keindahan. Oh, oke. Lu inget nggak kata-katanya Becky kemarin? Salah satu, Becky dikasih tahu sama pastor di gereja, salah satu bentuk ibadah kita sebagai manusia itu adalah ketika kita menjaga kesehatan kita. Nah kan keindahan kita juga termasuk di dalamnya adalah kesehatan kita kan, Bo. Jadi lu merawat kesehatan kulit muka lo, keindahan wajah lo, itu adalah bentuk ibadah. Iya. Setuju.
Lo suka gue kasih skincare dipakai apa? Cuma lo pelototin? Gue pakai. Tapi lo tahu gue nggak cocok pakai eye cream kan? Masa? Nggak cocok kan gue udah bilang sama lo. Ntar gue ganti ya. Mungkin lo nggak cocok brandnya. Nah, gue sampai sekarang belum pernah nemu brand yang cocok untuk eye cream. Selalu mata gue berair, perih, belekan. Iwet, pakainya jangan terlalu. Don't use it too close to the lids. Udah di sini kan. Dan Tetap berair mata gue. pakainya sedikit sekali. Iya, udah. Coba pakai diolesnya pakai spatula. Sepatu. Nggak bisa gue pakai eye cream. Oh iya. Nanti coba yang lain. Iya. Tuh, perempuan-perempuan yang lagi nonton duet siaran pagi, biasanya laki-laki kan yang susah diingetin untuk pakai skincare. Nah, tadi nih. Ngomongin soal laki-laki pada nggak mau pakai skincare. Gue kemarin nanya sama dokter Wijaya dari RH. Dok, laki-laki banyak nggak yang treatment? Gue bilang gitu kan, terus dia bilang ini, udah banyak sekarang. Laki bener dok, laki bener. Bapak-bapak dok, bapak-bapak. Terus gue gini, mereka biasanya ngapain dok? Problem laki-laki itu, satu kalau udah menua ya, mereka tuh nggak punya problem sama flek. Jadi nggak perlu laser segala macam itu nggak. Paling cuman kusam kulitnya, sama kerut. Ya, sehingga pilihannya itu tadi, kalau nggak botox gitu ya, terus mungkin HIFU biar nggak shagging, terus kemudian satu lagi adalah ya kalau misalnya mau mencerahkan pakai treatment laser atau apa segala macam gitu. Terus gue gini, mereka pada mau tuh abis itu ngerawat kulitnya pakai skincare. Oh, harus saya sesuaikan. Karena cowok-cowok tuh pasti nggak mau suruh pakai 4 lapis, 4 step, 3 step, udah pasti bubar, dia bilang gitu. Oh, terus apa aja tuh dok? Cuci muka sama sunblock aja. Tapi sunblocknya yang udah sama pelembab. Terus gue gini, kan dokter Wijaya. Lo ngerti gak sih? Dia tuh mindful gitu, yang bener-bener diperhatiin sama dia. Oh, kalau laki jangan. Lo kasih sabun, toner, pelembab, sunblock, bubar, nggak bakal dipakai. Cuci muka aja sambil mandi, habis itu langsung sunblock, selesai. Yes, betul. Laki itu suka skincare yang as simple as possible. Iya. Jangan lo paksain. Iya. Pakai tonernya, pakai ininya, pakai udah lewat, nggak bakal dipakai. Tapi gue setuju ya Iwet ya, karena kan keponakan gue 2 orang itu juga masih gue bawa ke RH. Karena kan mereka masih remaja ya, jadi lagi breakout. Jadi kan gue bawa ke RH. Tiap kali gue nganterin mereka mau kontrol sama beli obat, itu yang gue nunggu di lounge, pasien-pasien yang lain itu bapak-bapak, Dok. Ya kan? Bapak-bapak semua. Iya. Terus gue kayak, oh, di situ gue mulai gini, bagus nih dokter. Nah, tapi ada satu poin menarik yang menurut gue bisa gue petik, petik. dari cara komunikasi Dokter Wijaya kepada lu sehingga lu tuh impress banget. Iya. Komunikasi yang impresif itu adalah komunikasi yang tepat sasaran. Iya. Dia tahu persis gitu siapa yang diajak ngomong. Iya. Dia mengalter cara dia berkomunikasi terhadap lawan bicaranya. Iya. Dia ngomong sama laki-laki yang gak terlalu suka ribet, caranya begini. Iya. Yes. Iya kan? Ya. Mungkin kalau dia ketemu lo, dia akan bilang, Mas Dep, tambahin ini, tambahin itu, pakai serum, pakai apa? Karena dia tahu. Oh, kalau yang kayak begini suka nih. Iya. Ya, nggak kenapa-napa, repot bawa pouch segala macam. Iya. Ya kan? Betul. Speaking of komunikasi ya, ada cerita, ada 2 cerita nih. Aduh, semoga waktunya cukup. Ini mengenai komunikasi dulu ya. Manajer gue kemarin baru menegur hairdresser di salonnya dia. Kenapa? Kayaknya hairdressernya baru, ya. Dia pergi masuk ke salon tempat dia biasa potong rambut.
hairdressernya karena baru, cara komunikasinya tuh nggak ngenakin. Padahal manajer gue kan nggak pedulian orangnya ya. Ya. Jadi cara hairdresser ini berkomunikasi gini. Begitu pertama ketemu, mau potong bu? Iya mau potong. Duh tipis banget rambutnya. Rontok ini mah ya. Cuci deh. Nggak mau. Ah? Nggak mau dicuci? Mau dipotong aja langsung? Iya. Bayarnya sama loh. Nggak apa-apa. Nanti aja cucinya. Oke, ya udah. Sambil motong, manajer gue nanya, Mas di sini baru ya? Oh iya baru, kita rame-rame ada banyak hairdresser baru. Maaf ya Mas, boleh nggak lain kali kalau ngomong sama customer jangan begitu gimana? Begitu baru ketemu, Mas jangan langsung memberikan judgement yang sifatnya sedikit merendahkan rasa percaya diri customer. Maksudnya kayak rambutnya tipis. Nggak ada loh perempuan yang pengen disebut rambutnya tipis. Ya kan? Terus, rontok ini mah. Nggak ada loh perempuan yang mau di point out kalau rambutnya rontok. Oh gitu ya Bu. Iya Mas. Untung kalau saya sebetulnya nggak terlalu peduli. Tapi kalau Mas ketemu customer yang lain, bisa bete nggak jadi masuk, nggak jadi nyalon di sini loh Mas. Oh iya Bu. Aduh Bu, makasih ya Bu diajarin. Gitu. Nah itu kan komunikasi ya. Harus belajar komunikasi tepat arah dan tetap impresif gitu. Kayak Dokter Wijaya. Iya. Bikin down. Gue juga paling gak suka tuh begitu. Iya. Tapi balik lagi ya. Yang bisa gue petik. Kembali petik-petikan hadir yes. Iya. Dari cerita lo adalah ternyata emang nggak semua orang paham ya, Bo, cara berkomunikasi. Yes. Ya, komunikasi yang menjatuhkan, komunikasi yang membuat orang terus kemudian kena mental. Iya. Ternyata banyak yang kayak, oh itu tuh menjatuhkan ya gitu. Yes. Makanya ya, ini buat teman-teman bos-bos nih yang lagi nonton 3,5 orang yang lagi nonton duet siaran pagi, terutama buat Anda yang punya, apa tuh namanya, service industry ya? Iya. Salon, restoran, yang jualan jasa. Jangan cuman training skill yang apalah-apalah, tapi lu melupakan training skill komunikasi. Itu penting loh. Iya. Drop banget say kalau ketemu suster, ketemu hairdresser, service industry, waiter yang cara berkomunikasinya Iya. sales associate Ada yang tadi komentar bilang katanya gini, Mas Iwet rambutnya tipis banget ya, tapi keren. Udah bukan tipis lagi sayang, ini botak namanya. Sabar, dia menguji kesabaran lo. Tapi lo tau nggak, dengan cara kita berkomunikasi itu akan membuat kita balik lagi. Ya, karena ngerasa bahwa, wah gue di-treat dengan menyenangkan nih. Ya nggak? Tapi kalau dokternya udah jutek dari awal atau tukang salonnya udah kayak gitu kan, malas ya lo balik lagi ya. Emang. Akhirnya apa yang terjadi? Bisnis lo berantakan. Yes. Sama dengan orang yang simpatik itu ya, ketika dia menawarkan apapun pasti lo beli. Iya. Ada yang bilang gini, di puskesmas lebih parah. I agree. Betul. Terus komentar teman-teman gini, hairdressernya lulusan SMP. Nah, gue menolak loh Iwet untuk menyerah pada keadaan dengan latar belakang pendidikan. Karena menurut gue, makanya gue bilang, kalau Anda pemilik bisnis service industry, kasih skill komunikasi deh kepada pegawai lo, kasih training yang tepat gitu. Gue nggak jualan skill, lu cari guru public speaking banyak banget di Indonesia. Ya. Tapi perlengkapi mereka gitu. Gue akan kasih training khusus buat direktur-direkturnya Mr. Yogi Pratama Butik nih minggu depan. Karena dia merasa bahwa, yes, leader-leader gue perlu diajarin cara ngomong sama tamu. Jadi diajarin, lu jangan cuman komplain aja, diajarin, Bo. Sorry, gue mau ngomong, gue potong ya. Ini bagus banget menurut gue. Gue akan coba usahakan nih untuk masukin ini. Kenapa ya public speaking nggak masuk kurikulum sekolah? Gue setuju sama lo. Gue akan cari orangnya untuk gue bisa bilang, gue akan ngomong nih. Ini mesti masuk kurikulum sekolah. Setuju gue. Iya. Setuju. Cuman anak-anak international school
atau Yang dapat sekolah itu. nasional plus yang punya kemampuan public speaking bagus. Kenapa yang anak-anak SD negeri, SMP negeri, SMA negeri nggak punya? Iya. Kesian banget. Gue setuju. Gue mau ngomong. Abis ini gue WhatsApp. Iya, padahal itu tuh sebetulnya bisa masuk ke dalam pelajaran bahasa loh. Exactly. Exactly. Persis. Oh, lu Ih, mau WhatsApp siapa, Bo? Ih, lu kayak Kiki Safitri ya. Saputri. Saputri. Lu kayak Kiki Safutri. Sapitri. Saputri. Putri. Gak pakai app. Kiki komedian. Lu kayak dia ya, punya jalur dalam ya. Asik ya. Gaya banget. Gue WhatsApp abis ini. Ih, gila. Ih, lu hebat deh, Say. Enggak, Say. Biasa aja, Say. Tapi benar, untuk tujuan ini WhatsApp, Wet. Buka jalan, Wet. Berikan Benar. idenya, Wet. Public Benar. speaking itu perlu, Wet. Orang kita nih, dodol-dodol kalau untuk Iya. service. Tapi nggak bisa disalahkan. Mereka nggak tahu. Mereka bukan bodoh. Mereka tidak tahu. Iya. Iya, gue setuju. Terutama kayak anak-anak SMK gitu ya. Itu juga penting tuh. Apalagi kalau misalnya SMK-nya SMIP. Iya. Ya. Karena itu basic banget loh. Public speaking tuh. Mm-mm. Iya, gue setuju sama lo. Bagus, thank you ya. Tadi yang udah kasih komen untuk kasih ide. Mm. Dengan pertanyaan yang intriguing. And very spark my mind. Very thoughtful. Very demure. Iya. Karena ya, from the way you speak, from the way you talk, kita tuh bisa lihat isi kepala sama isi hati lo. Betul. Setuju nggak? Setuju. Ketika lu bisa bertutur, bercerita dengan baik, maka isi kepala lo itu sebenarnya sebentar. Mati ya tadi gue ya? Enggak. Oh enggak. Ketika lo bisa berbicara dengan terstruktur, lo bisa berbicara dengan clear. Ya, clear tuh apa? Lugas, straight to the point. Artinya isi kepala lo tuh juga rapi. Terstruktur, nggak loncat-loncat. Bener nggak? Ya. Makanya public speaker itu harus konsentrasi penuh. Iya. Contoh kasus nih ngomongin komunikasi ya. Ini dulu kan ada account judulnya Overheard Jakarta. Masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ada. Ya. Kemarin overheard dari manajer gue ketika menemani gue pergi syuting. Coba ya, lu dengarkan obrolan dua orang ini, terus lu tebak siapakah mereka dan apakah profesinya. Oke? Dua perempuan duduk di kafe. Perempuan A. Oke? Dia Satu ngomong. perempuan botak, satu perempuan gondrong, yes. Iya. Nggak, lu diam aja. Gue akan memperagakan keduanya. Oke, oke. Perempuan A gitu. Ya. Yes, akhirnya udah bales nih si ayah. Terus temennya gini, ngapain emang? Apa yang lu minta kali ini? Gue bilang, gue pengen sepatu baru. Udah nih masuk transferannya. Abis ini kita bisa pergi ke mall. Gue mau beli tas itu. Dia kan nggak perlu tahu tuh kalau gue jadi beli sepatu apa enggak. Permisi. Permisi. Hebat deh. Tunggu lu sampai selesai. Hebat deh lo, cepet banget si ayah ngerespons. Cepet dari Hong Kong, orang udah gue WhatsApp dari semalam. Semalam lagi video call, tiba-tiba mati. Putus di tengah-tengah. Dia cuman WhatsApp, hilang sinyal, hilang sinyal. Alah, gue tahu ada istrinya. Lagu. Terus, nggak jadi dong, lu pergi ke Bali. Siapa yang mau ke Bali? Orang diajaknya pergi ke Lombok, nggak jadi. Makanya gue minta beliin sepatu. Ya udah lu ke Singapura aja sama gue, cus. Real life story, Bo. Itu manajer lo overheard tuh. Iya, Di mall mana? di kafe tempat gue syuting kemarin. Sumpah. Iya, Kafe lo tempat aneh-aneh kumpul. gue nggak tahu. Nah, tapi gue nggak mau ngejudge ya. Dari conversation itu kira-kira Ada istrinya ya? ayah. Iya. Tapi tadi ada sedikit ketidaksinambungan cerita. Apa tuh? Awalnya lo bilang tas, abis itu sepatu, abis itu balik lagi sepatu. Oh iya, enggak. Maksudnya dia bilang dia minta beli tas, minta beli sepatu. Begitu uangnya ditransfer, duitnya dipakai buat beli tas. Oh, nggak jadi beli sepatu. Iya. Ganti dia. Oh. Sebagai permintaan maaf karena nggak jadi ke Lombok.
Enak ya gitu ya, hidup kayak gitu ya? Oh, Oh. manajer gue overheard. Nah, kembali membuktikan kan dari cara Anda berkomunikasi, lo bisa tebak sebetulnya. Who are you? Ya. Ya. Ada yang cantik-cantik loh, Wet. Ya iyalah, gila lo. Sumpah mamprit. Nggak kelihatan kayak enong-enong. Kelihatannya kayak apa? Gue tuh soalnya ya, waktu gue pertama kali masuk ke dalam tempat itu, tempat gue yang kemarin pergi itu, gue ngeliat dia kan ruten ke gue. Dia Ruten tuh apa? Oh gitu. gitu, greetings gitu. Terus gue pikir tuh model. Gue pikir tuh temennya Sarah Tumiwa, model-model garis miring influencer masa kini gitu loh. Jadi Bentukannya kayak gitu. iya. Bukan yang standar stereotype. Oh iya? Tapi gue nggak mau ngajarin anak ani-ani upgrade communication skill. Gue mau. Lu mau? Gue mau. Lah itu kan pekerjaan. Ya dia juga butuh kali communication skill. Gue mau. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Gue SD negeri aja. Coba lu kumpulin ani-ani. Gue kasih pelajaran communication skill. Nanti in return gue akan minta si ani-ani untuk ngajarin gue cara flirting. Gue mau. Lu tuh teong banget ya. Lu tuh emang paling teong sedunia menurut gue. Ide lu tuh out of the box yang gak kepikir, tau gak lo? Anjir, di saat gue mau mencerdaskan bangsa, lu mencerdaskan ani-ani. Gampang aja. Ani-ani adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kemarin itu ya si ani-ani itu. Wet, lu tepuk tangan lo melihat mereka. Kenapa? Dua ani-ani yang dimaksud itu ya, dia duduk sepanjang gue syuting, manajer gue aja sampai ngeh gitu. Sepanjang dia syuting, semua laki-laki yang masuk ke dalam ruangan ngelihatnya ke mereka. Nanya ya. Lu tahu nggak sih kalau mereka katanya tuh suka punya susuk? Nah, gue nggak tahu. Iya. Jadi makanya pasti semua mata tertuju padanya. Tapi menurut aku tuh dari cara pembawaan diri. Dan bajunya juga biasa aja ya, nggak seronok gimana ya. Cuman memang visually very attractive, Iwan. Oh iya. Roken nggak? Tidak. Manis. Itu ruangan tidak meroken. Bajunya nggak tergoek-goek gitu nggak? No, ini mah premium punya, say. Mirror quality, say. You nggak bisa bedain. Very demure. Oh iya. Saya kemarin gue syutingnya di Senopati, say. Modest gitu. Iya, Classy. Pokoknya gue tepuk tangan deh. Nggak yang berwarna-warna gitu bajunya nggak? Nggak, udah nggak gitu sekarang yang tampilannya. Ini mah udah mirror quality kayak asli, Beb. Kayak yang utamanya dia ya? Pokoknya keren. Kok jadi ke situ sih? Tapi anyway, intinya dari konten, dari cara lo berbicara, akhirnya kita bisa tahu. Maksud gue gini, dari tampilan fisik, fashion, penampilan, lo nggak bisa bedain. Tapi dari cara lo ngomong, konten ucapan lo, konten obrolan lo, kita bisa tahu lo siapa. Jadi yang harus dijaga itu adalah komunikasi. The point is that. Tutupan yang baik untuk hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman, kalau ada yang baru masuk atau teman-teman nggak ngikutin lengkap hari ini live kita, silakan tonton di Waktu Indonesia Meracau atau Pusaka 9. Ada di YouTube account rekaman dari siaran kita pagi hari ini. Ngapain lo hari ini? Enggak, gue gini. Kak Dev, tolong jangan normalisasi ani-ani dong. Deh, hari ini hari apa ya? Hari Kamis. Hari Kamis. Oh, aku nanti ada kerja tapi siang, jadi aku mau olahraga. Oke. Siap. Besok kita live? Ya, gue hari ini ke kantor TikTok. Lo mau titip salam nggak sama teman-teman di TikTok? Tanya dong, siapa tuh yang akhirnya jadi liaison kita setelah Coki udah nggak ada? Oh iya, benar. Kan Mas Emil. Mas Emil nggak pernah kontak gue. Iya.
Ya udah, ntar gue bilang sama Mas Emil ya. Mas Emil dicariin Dave. Kata Dave, setelah Coki nggak ada, dia maunya Mas Emil yang pegang kita gitu ya. Heeh. Kamu pilihnya Mas Emil ya. Aku, Mas Emil pilih aku nggak? Udah, kita pamit daripada ntar kita di band. Bye everyone.